Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan dan juga memaparkan materi dan juga hasil diskusi kami pada tugas topik 1 ruang kolaborasi dengan judul pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fadila Tasya Khairunisa, lalu ada teman saya Fatma, ada Nisa Safira, ada Sylvia Dwi, dan juga Uswatun Hasanah. Selanjutnya, baik, izinkan saya untuk membacakan sebuah kasus yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Oke, selanjutnya, terdapat soal atau terdapat pertanyaan yang dimana bagaimana membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Menurut kami, mengapa hal tersebut dapat muncul, dapat terdapat pada kasus tersebut karena yang pertama, kami mendiskusikan bahwa pada pertemuan pertama terdapat sebuah strategi ataupun metode yang sudah diberikan kepada guru terhadap anak-anak ataupun peserta didik, yaitu dengan membuat skenario pembelajaran dengan membuat urutan atau langkah-langkah yang dapat diikuti oleh seluruh peserta didik. Nah, langkah-langkah yang mencakup pembelajaran materi nilai rata-rata atau MEAN ini dapat diserap oleh peserta didik dan mudah untuk dikuasai oleh peserta didik. Nah, yang sudah dijelaskan tadi menjadikan langkah yang keduanya yaitu peserta didik menjadi lebih paham, lebih memahami dan juga menguasai konsep dasar yang telah diajarkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik telah memahami pola atau hubungan data dengan langkah-langkah yang harus dilakukan, sehingga peserta didik dapat memberikan pengulangan atau dapat mengerjakan kembali soal-soal tersebut dengan tidak melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal. Jadi, menurut kami, diskusi kali ini pada kasus pertama seperti itu. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, metode yang diterapkan pada kasus 1 adalah metode konstruktivisme. Hal ini sesuai dengan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme mengemukakan bahwa peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Nah, di dalam kasus 1 ini, peserta didik membangun pemahamannya tentang konsep rata-rata atau MEAN dari pengalaman menyelesaikan soal pada percobaan pertama dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan. Sehingga ketika peserta didik diminta untuk mengerjakan soal yang kedua kalinya,
mereka bisa dan mampu. Kasus selanjutnya yaitu bercerita tentang Rina sebagai seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar, sehingga menyebabkan Rina memikirkan bagaimana cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan masalah belajarnya. Pertanyaan dari sebuah kasus yang telah dibacakan oleh rekan saya. Nah, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu yang pertama, Rina perlu untuk melihat dan memetakan peserta didik yang belum bisa berhitung dengan lancar. Nah, kemudian Rina perlu untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan Rina juga perlu mengenalnya secara mendalam bagaimana pendekatan itu dapat diterapkan. Nah, langkah yang ketiga yaitu Rina bisa membuat lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Nah, Rina ini bisa menggunakan model atau media pembelajaran yang bisa memicu anak ini menjadi aktif dan juga semangat, kemudian terjalinnya komunikasi baik dari tanya jawab dan sebagainya yang diajukan oleh Rina. Nah, selanjutnya yaitu 4, Rina bisa membuat hubungan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. Nah, Rina bisa memberikan pembelajaran pada pelajaran matematika ini dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalkan menghitung jumlah benda-benda yang ada di sekitar yang biasa ditemukan oleh siswa di lingkungannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langkah kelima adalah Rina juga perlu untuk memberikan latihan yang berulang-ulang gitu. Jadi baik itu berupa soal maupun pertanyaan dan penilaian atau asesmen lainnya ataupun dalam bentuk penugasan yang terus dilakukan oleh Rina untuk melatih siswa ini agar dapat menjadi lancar dalam berhitung, seperti itu. Selanjutnya kami akan menjelaskan alasan mengapa kami menyarankan hal tersebut, dan kami juga mengelaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Teori yang pertama, berdasarkan hasil dari diskusi kami yang menyarankan langkah-langkah untuk dapat Rina lakukan, yaitu berkaitan dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, adapun dari kasus Rina ini, di mana siswanya ini merupakan siswa kelas 1 SD dengan kisaran usia antara 6 sampai dengan 7 tahun. Nah, adapun perkembangan kognitif untuk usia 2 atau 6 sampai dengan 7 tahun ini, yaitu pada anak kelas 1 SD, termasuk ke dalam tahapan praoperasional. Nah, jadi pada tahap ini anak ini telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Nah, walaupun kemampuan berpikirnya masih belum bisa mempunyai sistem yang terorganisir dengan baik, namun sesungguhnya anak ini sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Nah, cara berpikir untuk anak usia ini yaitu pada tingkat bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Nah, jadi ini berkaitan dengan saran yang kami berikan, yaitu karena anak ini memahami realitas di lingkungan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Nah, dari yang kami sarankan bahwa Rina ini bisa memberikan atau melakukan pembelajaran dengan menggunakan simbol-simbol atau lingkungannya dalam pembelajaran berhitung. Nah, agar anak ini dapat memahami sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, adapun teori yang
selanjutnya adalah sesuai dengan teori konstruktivisme Vygotsky tentang Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu zona perkembangan proksimal. Mengapa kami memilih zone ini? Karena zone ini berkaitan dengan kondisi di mana anak ini tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, namun memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. Nah, pada pembelajaran berhitung perlu adanya bimbingan dan juga bantuan dari pihak lain, yaitu berupa teman maupun gurunya, yaitu Rina sebagai orang yang dewasa. Nah, mengapa zone ini perlu untuk dilakukan? Karena zone atau teori ini dapat dipercaya sebagai suatu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif, ya kan? Nah, berkaitan dengan pembelajaran yang kami sarankan bahwa Rina ini perlu untuk melakukan pembelajaran dengan interaktif gitu. Nah, jadi berkaitan gitu, bagaimana pembelajaran itu yang interaktif kemudian efektif agar anak ini cepat memahami dengan media ataupun suasana yang menyenangkan seperti itu. Nah, ide dasar lainnya dari teori belajar Vygotsky ini adalah scaffolding. Nah, scaffolding sendiri adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak pada awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan suatu masalah dari tugas yang dihadapinya. Jadi, adanya peran dari Rina untuk membantu siswa ini sangat penting, yaitu dengan tahapan, yaitu memberi bantuan dari yang sedikit-sedikit, kemudian mengurangi bantuannya, kemudian setelah anak ini sudah memahami dan mampu memecahkan masalahnya sendiri, nah baru sedikit-sedikit untuk dikurangi dan biarkan anak ini melakukannya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan tadi langkah-langkah pembelajarannya, seperti mulai dari mengenali lingkungan, menghitung dengan simbol-simbol, kemudian mencoba yang lebih sulit melalui latihan-latihan soal, penulisan, dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada kasus ketiga, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut jawaban dari kelompok kami adalah relevan dengan kehidupan peserta didik, di mana dapat lebih memotivasi peserta didik untuk belajar karena membahas hal-hal yang dekat dengan kesehariannya. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban menurut kelompok kami adalah teori yang berkaitan, yaitu teori belajar konstruktivisme, yaitu pandangan konstruktivistik mengemukakan bahwa realistis ada pada pikiran seseorang, di mana peserta didik menginterpretasikannya berdasarkan pengalaman ke dalam pikirannya, hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Lebih lanjut, konstruktivisme adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman peserta didik. Belajar akan berlangsung lebih efektif jika peserta didik berhubungan langsung dengan objek yang sedang dipelajari
yang ada di lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.